kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Di dalam kesibukan kami sepanjang hari ini kami masih bersama-sama dapat bersekutu bersama di dalam kelas pembinaan kami pada malam hari ini terutama untuk tajam tanya jawab iman. Karena setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan ketika kami semakin banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kami merindukan kiranya dengan anugerah Tuhan boleh menolong kami supaya hidup kami semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga bukan hanya pengetahuan kami yang bertambah, namun karakter kami semakin hari semakin diubahkan seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan. Berkati kami sekalian pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah baik, saya coba akan share screen terlebih dahulu. Ya baik, pada malam hari ini kita akan langsung ke penanya pertama begitu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab pada malam hari ini. Dan saya kira perlu disampaikan di awal bahwa nanti barangkali lebih enaknya selesai jawaban dulu ya, semua pertanyaan dijawab baru kita bisa bertanya begitu ya, karena kalau saya lihat cukup banyak gitu ya, jadi kita bisa menghemat waktu. Saya langsung ke penanya yang pertama. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa Abraham bersedia untuk mengambil Hagar sebagai istri? Bukankah Hagar tidak termasuk umat pilihan? Apakah Abraham tidak tahu? Jadi kalau melihat dari penanya pertama ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk menjawabnya, kita mengawalinya dengan kita melihat Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di sana disampaikan seperti ini. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kemudian ayat 3, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Kemudian ayat 4, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, tidak cukup kita hanya melihat di dalam konteks Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita perlu penambahan lagi ya, kita perlu lihat di dalam Kejadian 17 ayat 19 sebagai penegasan Tuhan mengenai anak perjanjian yang dipertanyakan tadi ya. Kita akan lihat ayat Kejadian 17 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah dia akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks ayat 17-19 ini, firman Tuhan ini disampaikan kepada Abraham begitu ya. Jadi Tuhan mengatakan tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, kita akan melihat mengapa Abraham bersedia mengambil Hagar. Jadi yang pertama kita akan melihat mengapa Abraham bersedia mengambil Hagar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa faktor atau ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah faktor budaya pada zaman itu. Nah, memang kalau kita melihat di dalam budaya kuno pada saat itu, terutama untuk konteks kuno Timur Dekat ya, Timur Dekat pada saat itu, jika seorang istri mandul adalah praktik yang lazim untuk memberikan hamba perempuan kepada suaminya untuk memperoleh keturunan atas nama istri tersebut. Jadi ini sebetulnya merupakan satu hal yang lumrah gitu ya, di zaman kuno Timur Dekat, di zaman kehidupan Abraham pada saat itu. Jadi ketika istrinya atau seseorang
yang menikah tidak punya keturunan, maka istri yang mandul itu atau istri yang belum punya anak pada saat itu bisa mengambil hamba perempuan dan diberikan kepada suaminya untuk memperoleh keturunan atas nama istri tersebut. Jadi atas dasar izin daripada sang istri begitu ya. Nah, sehingga ketika anak yang lahir dianggap milik istri yang sah. Jadi tindakan ini bukan sesuatu yang aneh secara sosial pada masa itu. Jadi ini sah-sah saja. Karena itu ini menjadi jawaban yang pertama yang mengapa Abraham bersedia mengambil Hagar. Kemudian yang kedua adalah ternyata Sarai yang mengusulkan. Kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 2, ini ternyata inisiatif datang dari Sarai. Ya, jadi Abraham itu mendengarkan perkataan Sarai. Nah, artinya kalau kita melihat di dalam bagian besar ini, mereka mencoba membantu penggenapan janji Allah dengan cara mereka sendiri, gitu, atau cara manusia lah, seperti itu. Yang bisa jadi mungkin pada saat itu Abraham dan Sarah itu kan mendapatkan tekanan, gitu ya, tekanan sosial, atau menjadi perguncingan pada saat itu, kok belum punya keturunan begitu, apalagi umurnya sudah tidak muda lagi. Nah, sehingga atas dasar inisiatif dari Sarai, Abraham mendengarkan perkataan daripada Sarai. Ya, artinya ya ingin membantu apa yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka ya dengan cara mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adalah Abraham belum tahu detail tentang janji itu. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari Kejadian pasal 12 dan 15. Di sana Tuhan berjanji kepada Abraham akan memiliki keturunan. Tetapi kalau kita melihat di dalam konteks pasal 12 dan pasal 15, itu belum disampaikan secara eksplisit atau disebutkan oleh Allah kepada Abraham atau pada Sarai, anak itu harus dilahir dari Sarah sampai kepada Kejadian 17 ayat 19 tadi yang sudah kita baca. Jadi di dalam pernyataan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 dan pasal 15 itu memang belum dinyatakan secara detail oleh Allah bahwa nantinya anak perjanjian itu akan lahir dari keturunan daripada Sarah gitu. Nanti di dalam Kejadian pasal 17 ayat 19 itu baru ditegaskan oleh Allah bahwa anak perjanjian itu lahir dari Sarah. Nah, jadi ya, dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa kemungkinan besar memang Abraham tahu ia akan punya keturunan, namun ia belum memahami bahwa Sarah lah yang akan melahirkan anak perjanjian tersebut secara utuh. Memang kan cara kerja Allah ya memang progres begitu ya. Kalau kita juga melihat di dalam bagaimana cara Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian, ketika pemanggilan pertama dinyatakan kepada Abraham kan itu tidak disampaikan bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Nanti ketika Abraham merespon, kemudian beberapa waktu kemudian baru Allah menyatakan selanjutnya bahwa tanah yang dijanjikan oleh Allah itu adalah tanah Kanaan. Ya, tanah yang dijanjikan oleh Allah yang berlimpah susu madunya itu adalah tanah Kanaan. Jadi sifatnya progres, dan ini juga terjadi ketika Allah menyatakan tentang anak perjanjian itu, gitu ya. Jadi tidak dinyatakan secara langsung oleh Allah. Jadi sifatnya progres. Jadi besar kemungkinan memang Abraham belum tahu secara detail janji itu, sehingga pada akhirnya dia mengambil Hagar, ya, gundiknya, ya, untuk sebagai cara supaya dia mendapatkan keturunan. Kemudian selanjutnya adalah ini menunjukkan kelemahan iman daripada Abraham. Kenapa dikatakan bahwa ini merupakan ekspresi kelemahan iman daripada Abraham? Karena peristiwa ini memperlihatkan ketidaksabaran daripada Abraham dan Sarah itu menunggu waktunya Tuhan. Itu yang pertama, gitu ya. Jadi tidak sabar. Jadi Abraham dan Sarah itu mau cepat-cepat, gitu. Kemudian iman Abraham masih bertumbuh, masih progres, gitu ya. Kemudian selanjutnya dalam peristiwa ini dapat perlihatkan bahwa ternyata memang
tokoh iman sekalipun atau seseorang yang dipanggil Allah secara khusus itu tidak sempurna gitu ya, bisa mengalami sama seperti yang dialami oleh Abraham gitu ya, bisa lemah imannya. Nah, jadi Alkitab tidak menyembunyikan kegagalan para tokohnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang disampaikan oleh para tokoh reform ya berkaitan dengan hal itu, terutama untuk John Calvin. Dan apa pandangan Calvin berkaitan dengan peristiwa ini? Calvin mengatakan bahwa di dalam komentarnya tentang di kitab Kejadian, dia menjelaskan bahwa tindakan Abraham bukanlah tindakan pemberontakan terbuka terhadap Allah, melainkan kelemahan iman karena tekanan keadaan. Itu komentar pada Calvin. Nah, artinya di sini Calvin mengatakan bahwa orang percaya sejati pun masih bisa jatuh dalam kelemahan, tetapi kegagalan mereka tidak membatalkan anugerah Allah. Nah, sama seperti yang disampaikan, sama seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Abraham. Meskipun seolah-olah Abraham gagal karena mengambil Hagar, pudiknya itu, kan seolah-olah kan perjanjian Allah dengan Abraham dan Sarah untuk melahirkan anak perjanjian kepada mereka itu kan gagal, seolah dari Hagar, tapi kan ternyata tidak. Nah, seperti itu. Tetap Sarah lah yang diberkati oleh Tuhan sebagai anak perjanjian. Nah, sekarang kita akan melihat selanjutnya, apakah Hagar bukan umat pilihan? Pertanyaan selanjutnya, apakah Hagar bukan umat pilihan? Memang jawabannya benar. Ya, Hagar itu bukan umat pilihan. Garis perjanjian tidak melalui Hagar atau Ismail, tetapi melalui Ishak. Itu sangat jelas disampaikan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 19. Jadi garis perjanjian itu memang jelas disampaikan oleh Allah itu dari keturunan Sarah, bukan daripada Hagar. Jadi daripada Ishak. Nah, namun meskipun demikian, Tuhan tetap memberkati Ismail kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 20. Bahkan juga di dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai ayat 13 di sana dikatakan bahwa Tuhan juga memperhatikan Hagar secara pribadi. Sehingga Hagar menyebut Tuhan sebagai El Roi, Allah yang melihat. Nah, artinya Allah yang melihat adalah Allah yang memperhatikan pergumulan daripada Hagar ketika pada saat itu Sarah membenci Hagar ketika dia melahirkan Ismail. Nah, jadi dengan kata lain saya mau katakan di sini bahwa memang Hagar bukan garis perjanjian, tetapi tetap berada dalam perhatian dan pemeliharaan Allah. Jadi dapat common grace, anugerah umum daripada Tuhan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Herman Bavinck berkaitan dengan hal ini. Kalau kita melihat yang disampaikan oleh Herman Bavinck mengatakan seperti ini. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 19, Allah secara eksplisit menetapkan Ishak sebagai anak perjanjian. Nah, bagi Herman Bavinck, ini menunjukkan prinsip penting dalam perjanjian Allah berjalan berdasarkan pemilihan anugerah. Jadi bukan usaha manusia. Jadi dalam hal ini, Bavinck melihat peristiwa Hagar sebagai hal yang kontras antara jalan daging atau usaha manusia dengan jalan janji daripada Allah atau anugerah Allah itu sendiri. Jadi ini merupakan satu hal yang kontras ya. Jadi Bavinck melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham yang mengambil Hagar itu satu hal yang kontras ya, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dengan anugerahnya memberikan anak, yaitu memberikan anak kepada Sarah dan melahirkan Ismail meskipun Sarah sudah tua ya, dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan pada saat itu. Nah, jadi lewat hal ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa kesimpulan di sana yang bisa kita lihat berkaitan dengan peristiwa ini. Nah, yang pertama adalah ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan mendahului waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jangan mendahului waktunya Tuhan. Kalau di dalam segala pergumulan-pergumulan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, kalau menunggu waktunya Tuhan, ya jangan gitu ya. Tunggu, sabar. Kemudian yang kedua adalah dari peristiwa ini,
Janji Allah tidak perlu dibantu dengan cara manusia. Ya, janji Allah tidak perlu dibantu dengan cara manusia. Biarkanlah bagaimana cara Allah itu bekerja dengan caranya sendiri yang bijaksana. Ya, sama seperti yang dia nyatakan kepada Abraham dan Sarah. Tetap toh anak perjanjian itu dilahirkan dari Sarah meskipun secara usia Sarah itu tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan lagi. Tetap rencana Allah terlaksana. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana Allah tetap berjalan meskipun manusia gagal. Ya, kalau kita melihat dalam hal ini begitu ya, kan ada kegagalan dari Sarah dan Abraham di dalam menanti janji Allah tersebut. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, Allah merancang sedemikian rupa apa yang dia janjikan, apa yang dia tetapkan, apa yang dia rencanakan itu tetap berjalan sebagaimana yang ia tetapkan. Nah, ini merupakan jawaban dari penanya pertama. Semoga bisa terjawab begitu ya. Sekarang kita akan masuk di dalam penanya kedua. Di dalam penanya kedua, kita akan melihat pertanyaan seperti apa. Penanya kedua, pertanyaan seperti ini. Apa arti pesalin dalam Kejadian pasal 45 ayat 22? Apa arti kata pesalin dalam Kejadian pasal 45 ayat 22? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat ayatnya terlebih dahulu ya. Kita lihat Kejadian 45 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Nah, kita akan melihat arti kata pesalin sesuai dengan konteks ini begitu ya, Kejadian 45 ayat 22, dan kita akan melihat langsung melihat apa arti kata pesalin tersebut karena itu yang ditanyakan oleh penanya. Kita akan melihat arti kata pesalin. Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama di dalam terjemahan yang lama gitu ya, kata pesalin itu berarti pakaian ganti atau seperangkat pakaian lengkap yang sering dipakai, yang seringkali pakaian yang baik atau seringkali pakaian yang baik atau pakaian resmi. Jadi ini bukan sebuah pakaian yang sembarangan sebetulnya ya, yang mau dikatakan. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau kita melihat di dalam teks Ibrani, ya di dalam teks Ibrani, di dalam Kejadian 45 ayat 22, kata pesalin ini menggunakan dua suku kata di dalam bahasa Ibrani. Nah, yang pertama adalah menggunakan kata kalifot. Kemudian menggunakan kata semalot. Jadi kata pesalin ini gitu ya, menggunakan dua kata Ibrani yang digabungkan nantinya gitu ya, kalifot dan semalot. Nah, secara harfiah kalifot ini berarti hal-hal untuk pergantian atau pakaian untuk diganti. Itu kalifot. Lalu semalot artinya pakaian, bisa diartikan pakaian, jubah, atau mantel luar, atau busana. Itu bisa menggunakan, bisa diartikan dengan kata semalot. Dan kata ini sering dipakai dalam perjanjian lama untuk pakaian luar yang bernilai dan penting. Ya, jadi kurang lebih hampir sama gitu ya dengan arti kata pesalin yang diterjemahkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya baju itu merupakan bukan baju yang sembarangan begitu ya. Jadi bisa dianggap sebagai sebuah pakaian yang penting yang digunakan oleh seseorang. Nah, ketika digabungkan kata kalifot dan semalot, secara harfiah itu bisa diartikan set pakaian untuk pergantian atau beberapa setel pakaian ganti. Nah, itu misalnya kalau digabungkan gitu ya. Kata kalifot dan kata semalot yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di dalam Kejadian pasal 45 ayat 22 itu kata pesalin. Nah, jadi di dalam terjemahan baru kata pesalin itu sudah sangat tepat maknanya begitu ya dengan bahasa aslinya. Kalau di dalam bahasa aslinya menggunakan dua kata gitu ya, kalifot dan semalot. Dan ketika kata ini digabungkan,
Itu secara harfiah bisa diartikan set pakaian untuk pergantian atau beberapa style pakaian ganti. Maka itu kalau misalnya melihat di dalam makna yang diterjemahkan, yang diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada masalah. Jadi yang diterjemahkan oleh terjemahan baru, ya Alkitab terjemahan baru dengan kata pesalin itu sudah sangat tepat sekali maknanya. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana dalam konteks Kejadian 45 ayat 22 kata pesalin itu digunakan. Nah kalau kita melihat di dalam konteks Kejadian pasal 45 ayat 22, ternyata kata pesalin itu digunakan dalam konteks Yusuf yang saat itu menjadi penguasa di Mesir, memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Dan dikatakan selanjutnya bahwa di dalam konteks tersebut setiap saudara mendapat satu setel pakaian ganti. Makanya kan itu pesalin gitu kan, satu setel pakaian ganti. Nah, namun ada yang menarik begini dalam peristiwa ini. Benyamin menerima 5 setel pakaian ganti dan 300 uang perak. Nah, ini merupakan konteks kata pesalin yang digunakan di dalam Kejadian pasal 45 ayat 2 ini. Dan sekarang kita akan melihat makna secara budaya ya pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam budaya Timur Dekat kuno, pakaian itu merupakan barang berharga ya. Artinya yang pertama adalah merupakan barang berharga. Jadi tidak semudah dan semurah sekarang. Ya, jadi di konteks Alkitab ini ditulis terutama di zaman Yusuf, kalau seseorang itu punya baju apalagi punya beberapa stel baju itu satu hal yang sangat istimewa. Jadi tidak seperti zaman sekarang ya baju itu kan sangat murah dan sangat mudah untuk diperoleh. Karena itu sering dijadikan hadiah kehormatan atau tanda perkenanan. Kita dapat melihat di dalam konteks 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang kelima, dan juga kita dapat melihat di dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayatnya yang ke-12. Nah, jadi kalau kita melihat dalam konteks 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 ini merupakan sebuah tanda kehormatan. Jadi kalau misalnya sebuah ada seorang raja yang bertamu ya ke negarawan begitu ya, itu bisa membawa hadiah baju ya, bisa membawa hadiah baju atau bisa saling tukar hadiah. Yang dipersembahkan itu atau yang menjadi hadiah itu adalah baju atau pesalin gitu ya, gampangnya. Nah jadi dengan hal ini kita dapat melihat bahwa bisa melambangkan status, bisa juga penerimaan dan sebagai tanda rekonsiliasi ya dari apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya ya. Jadi dalam peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa pemberian pesalin menunjukkan bahwa pengampunan dan kemurahan hati Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya, dalam konteks Kejadian pasal 4 ayat 25 yang dipertanyakan tadi. Nah, itu merupakan makna budaya dan historis ya yang kita bisa lihat. Kemudian kita akan melihat bagaimana dengan makna teologisnya. Makna teologisnya yang bisa kita lihat, nah yang pertama adalah ini sebagai gambaran pemulihan hubungan setelah pengkhianatan. Setelah saudara-saudaranya menjual Yusuf, dan bahkan juga saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf dengan tidak adil. Tetapi ketika mereka kembali berjumpa dengan Yusuf dan Yusuf memberikan pesalin kepada mereka, maka ini sebagai simbol pemulihan hubungan ya kepada saudara-saudaranya telah mengkhianatinya. Kemudian yang kedua, ini merupakan gambaran tentang anugerah yang berlimpah bahkan kepada mereka yang pernah bersalah. Kita tahu kan saudara-saudara Yusuf bersalah kepadanya, tetapi ketika berjumpa dengan Yusuf, justru Yusuf berikan hadiah kepada mereka. Jadi Yusuf tidak membalas apa yang mereka lakukan kepada Yusuf begitu ya, memperlakukan dengan tidak adil atau bahkan juga mereka yang berlaku jahat kepada Yusuf gitu ya. Jadi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga di zamannya itu. Jadi merupakan gambaran tentang anugerah yang berlimpah ya, jadi bahkan kepada mereka yang bersalah. Kemudian selanjutnya dalam pembacaan kristologis ini dipandang sebagai gambaran pakaian kebenaran, yaitu perubahan status dari bersalah menjadi diterima. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya, ketika
kata pesalin itu ya, kita melihat lebih jauh gitu ya. Ternyata ini merupakan gambaran gitu ya kepada kita bahwa ini merupakan pakaian kebenaran, yaitu perubahan status dari yang bersalah menjadi diterima. Nah, ini merupakan jawaban untuk penanya kedua. Dan sekarang kita masuk ke penanya yang ketiga. Semoga ini bisa menjawab kepada penanya kedua. Kita lihat penanya yang ketiga. Pertanyaannya seperti ini. Apakah maknanya ketika Yusuf memberikan kepada Benyamin 5 kali lebih banyak dari saudara-saudara yang lain? Apakah maknanya atau apakah artinya ketika Yusuf memberikan kepada Benyamin 5 kali lebih banyak dari saudara-saudara yang lain? Kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu, ada enggak gitu kan? Kejadian pasal 43 ayat 34. Dikatakan, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang menarik gitu ya. Kenapa kok beda? Kok lebih banyak Benyamin daripada saudara-saudaranya yang lain? Nah, jawabannya seperti apa? Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah ini merupakan ujian hati saudara-saudara Yusuf. Kenapa dikatakan ujian hati terhadap saudara-saudara Yusuf? Karena dahulu saudara-saudara Yusuf itu iri hati karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Kalau kita melihat di dalam konteks kejadian pasalnya yang ke-37. Kemudian iri hati itu berujung pada kebencian dan akhirnya mereka menjual Yusuf. Nah, jadi ini merupakan ujian hati begitu ya kepada saudara-saudara Yusuf. Jadi sekarang Yusuf menciptakan situasi serupa ya yang dia lakukan kepada Benyamin ya. Memang Benyamin merupakan saudara daripada Yusuf ya karena lahir satu mama gitu ya. Rahel ya, dari Rahel. Jadi mendapatkan perlakuan istimewa. Apakah mereka akan kembali iri dan membenci ketika Yusuf memberikan lebih banyak kepada Benyamin seperti itu. Nah, Yusuf uji mereka. Apakah mereka berlaku sama seperti Yusuf dulu begitu ya? Nah, tetapi ketika Yusuf menguji saudara-saudaranya itu, eh, hasilnya mereka tidak menunjukkan kecemburuan gitu ya. Bahkan di pasal berikutnya mereka rela mempertaruhkan diri demi Benyamin. Nah, artinya mereka sudah berubah ya di dalam bagian tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat yang kedua adalah ini merupakan bukti pertobatan yang nyata. Bukti pertobatan yang nyata. Nah, ujian ini menyingkapkan bahwa mereka bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Itu yang pertama. Kemudian ada transformasi karakter di sana karena mereka tidak membenci Benyamin. Lalu selanjutnya ada solidaritas keluarga yang baru karena ketika mereka tahu bahwa Yusuf memberikan lebih banyak kepada Benyamin dibandingkan mereka, ya dikatakan di dalam Kejadian pasal 43 ayat 34, mereka tetap bersukaria bersama-sama gitu ya. Jadi mereka tidak iri kepada Benyamin. Nah, artinya kalau kita melihat di dalam bagian ini gitu ya, Yusuf sudah memastikan bahwa rekonsiliasi yang akan terjadi bukan sekedar emosional, tetapi berdasarkan perubahan hati yang sejati. Ini luar biasa Yusuf ini ya. Memang tidak salah dia menjadi seorang pemimpin besar di Mesir pada saat itu, kedua daripada Firaun. Ya, Yusuf ini luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, sama keluarganya sendiri aja dia bisa menguji sejauh seperti ini ya. Jadi Yusuf mau memastikan bahwa rekonsiliasi yang akan terjadi bukan sekedar emosi, peristiwa emosional gitu ya, tetapi berdasarkan perubahan hati yang sejati. Kemudian selanjutnya adalah proses menuju rekonsiliasi. Jadi Yusuf tidak langsung membuka jati dirinya pada saat itu. Ia memimpin prosesnya secara bertahap. Ya, dimulai dari mana? Dari ujian kejujuran. Kemudian ujian kasih terhadap Benyamin. Dia kasih lebih banyak kepada siapa? Kepada Benyamin. Dan terakhir adalah ujian terhadap kecemburuan. Karena mereka melihat Yusuf memperhatikan lebih kepada Benyamin. Apakah mereka
iri nggak begitu kan, mereka cemburu nggak, apakah mereka nanti memperlakukan seperti Yusuf, seperti zamannya mereka, zaman Yusuf pada saat itu ya. Nah artinya dalam bagian ini memperlihatkan pada kita pemberian 5 kali lipat adalah bagian dari proses Allah memulihkan keluarga ini. Jadi bagaimana cara Tuhan memulihkan keluarga Yusuf ini ya, dengan hal-hal yang dilakukan Yusuf ya, seperti ini. Nah, itu luar biasa ya bagaimana cara Tuhan bekerja melalui Yusuf. Nah sekarang kita akan melihat selanjutnya adalah apa artinya ketika Yusuf berikan lebih banyak kepada Benyamin. Ternyata dari sini kita dapat melihat bahwa itu bukan gambaran anugerah yang melimpah. Ya, jadi ini merupakan gambaran daripada anugerah yang melimpah. Jadi secara simbolis, kelimpahan itu bisa dilihat sebagai gambaran kasih yang berlimpah. Jadi ketika Yusuf memberikan kepada Benyamin suatu hal yang banyak, maka ini menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu berlimpah, gitu ya. Kasih Yusuf juga berlimpah. Kemudian anugerah itu anugerah yang tidak berdasarkan pada kelayakan, anugerah yang tidak didasarkan kepada kelayakan, dan selanjutnya adalah berkat yang melampaui ukuran biasa. Nah seharusnya kan mereka tidak dikasih berkat, tidak dikasih sesuatu sama Yusuf gitu kan, seharusnya kan Yusuf balas kejahatan mereka, tetapi justru Yusuf mengasihi mereka, memelihara saudara-saudaranya, seperti itu. Nah jadi dari peristiwa ini apa yang bisa kita simpulkan, bahwa ada beberapa hal. Ternyata makna utama daripada tindakan Yusuf ini, itu yang pertama adalah menguji apakah saudara-saudaranya masih dikuasai iri hati. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah mengonfirmasi pertobatan mereka. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh berubah? Selanjutnya adalah mempersiapkan rekonsiliasi, jadi keluarga mereka ya dipulihkan. Dan selanjutnya adalah menunjukkan perubahan hati yang sejati. Ya, jadi kita dapat melihat saudara-saudaranya itu betul-betul sudah berubah atau tidak lewat peristiwa ini. Ya, jadi jawabannya seperti ini. Ya, semoga bisa menjawab kepada penanya yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penanya keempat. Kita akan masuk ke penanya keempat. Jadi diawali dengan ada catatan di dalam kitab Bilangan 22 ayat 28 sampai 30 ya. Dikatakan seperti ini. Di dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai 30 tertulis, Tuhan membuka mulut keledai Bileam sehingga ia berkata kepada Bileam. Yaitu dalam konteks Bilangan 22 ayat 28 sampai ayat 30. Nah, dari narasi ini timbul beberapa pertanyaan si penanya keempat. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Alkitab mencatat ia atau predikat yang hanya diberikan untuk pribadi manusia berkata kepada Bileam, dan tidak hanya itu saja, keledai itu bisa berbicara walaupun Tuhan yang membuka mulut keledai itu. Apakah keledai itu sudah menjadi pribadi sama seperti manusia? Bahkan di ayat 30 ada dialog antara Bileam dan keledainya, dan keledainya berbicara dalam bahasa manusia tentunya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian dari pertanyaan pertama ini ada juga pertanyaan kedua. Apakah keledai itu telah Tuhan berikan jiwa sama seperti manusia? Karena keledai itu bisa berbicara dan mengingat. Dalam tanda kurung tentu keledai itu bisa berpikir, gitu kan? Makanya dia bisa berdialog. Dia telah menjadi tunggangan Bileam selama hidupnya sampai sekarang ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita perlu melihat Bilangan pasal 22 ayat 28 sampai ayat 30 gitu ya. Ayatnya kita lihat terlebih dahulu. Ayatnya seperti ini. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ini lucu begitu ya. Ternyata di dalam ayat ini gitu ya, si
Bileam ini memukul keledainya sampai 3 kali. Sehingga si keledainya ngomong sama si Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Kemudian selanjutnya, di ayat 29, jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Jadi kalau kita melihat di dalam narasi yang disampaikan di kitab Bilangan 22 ayat 28 sampai 30 ini, maka kita dapat melihat Bileam ini sebagai seorang nabi Tuhan, ya sampai kok berperilaku seperti ini begitu ya, kok aneh. Nah, kita akan melihat gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan si penanya ya yang sudah disampaikan berkaitan dengan hal ini gitu ya. Apakah keledai itu menjadi pribadi sama seperti manusia? Jelas jawabannya tidak, ya. Jelas jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena teks Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan membuka mulut keledai itu di dalam ayat 28. Tuhanlah yang membuka mulut keledai itu. Nah, artinya sumber kemampuan berbicara daripada keledai itu bukan dari natur keledai itu. Dia bisa berbicara karena ada intervensi supernatural daripada Allah. Kalau nggak ada intervensi supernatural daripada Allah, maka keledai itu nggak bisa ngomong. Jadi karena ada intervensinya Allah, maka sangat jelas dikatakan di dalam ayat 28, itu si keledai bisa membuka mulutnya atau bisa berbicara dengan Bileam saat itu. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa keledai tidak berubah menjadi makhluk berjiwa rasional sama seperti kita manusia. Itu sangat beda sekali. Kenapa demikian? Karena dalam Alkitab kadang memang memakai sarana yang tidak biasa untuk menyatakan kehendaknya, gitu ya. Nah, sama seperti misalnya semak menyala di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga. Kok ada semak yang menyala tapi semaknya itu nggak habis, gitu ya, ketika Allah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Musa. Dikatakan bahwa ada semak yang menyala tapi semaknya itu nggak habis. Tuhan bisa pakai seperti itu. Kemudian ada tulisan di dinding di dalam kitab Daniel. Penglihatan yang Tuhan nyatakan, yang Allah nyatakan. Ada tulisan di dinding. Kemudian juga di dalam perjanjian baru, di dalam peristiwa Petrus yang menyangkal Tuhan, Matius 26 ayat 74 sampai ayat 75, ada ayam yang berkokok. Bahkan di dalam Lukas 19 sampai ayat 40, di sana bahkan Tuhan katakan bahkan batu dapat berseru. Nah, jadi peristiwa ini adalah merupakan sebuah mujizat begitu ya, sebuah mujizat yang dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh untuk siapa? Untuk Bileam begitu ya. Jadi ini mujizat komunikasi lah begitu ya, bukan perubahan ontologis. Perubahan ontologis itu hakikat keberadaan. Jadi si keledai itu berubah menjadi apa? Menjadi manusia yang bisa punya natur sama seperti manusia, tidak, bukan ya. Jadi itu hanya merupakan sebuah peristiwa uh, supernatural gitu, karena ada intervensi Allah. Jadi seharusnya keledai itu kan nggak bisa ngomong karena ada intervensi Allah di dalamnya, sehingga keledai itu bisa ngomong kepada dia. Tapi mengapa dipakai kata ganti ia seolah-olah pribadi? Nah, untuk menjawab hal ini, nah dalam bahasa Ibrani maupun terjemahan bahasa Indonesia, kata ganti seperti ia tidak selalu berarti bahwa makhluk itu memiliki status pribadi setara manusia. Jadi dalam tata bahasa Ibrani, bahkan di dalam terjemahan Indonesia pun, kata ganti seperti ia tidak selalu berarti makhluk itu memiliki status pribadi setara manusia. Itu hanya bentuk tata bahasa untuk subjek kalimat. Sehingga dalam bahasa Ibrani naratif, hewan bisa diperlakukan sebagai subjek aktif dalam cerita tanpa berarti ia memiliki natur manusia. Nah, ini jawabannya ya. Apakah ada contoh di bagian yang lain?
Ada di dalam Alkitab. Nah, contohnya ya ular dalam Kejadian pasal 3 kan diceritakan atau dinarasikan juga bisa berbicara. Nah, tapi ketika apakah ular berbicara, dikatakan bahwa ular itu berubah menjadi manusia? Kan enggak. Alkitab tidak berkatakan seperti itu. Ya, yang bisa berbicara adalah ular yang berkepala hitam gitu ya. Ular jadi-jadian gitu ya. Jadi ular berkepala hitam ya, yang bisa berbicara dan bahkan bisa menipu banyak orang. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Lalu mengapa William terlihat normal berdialog dengan keledainya? Nah, untuk menjawab bagian ini bagian yang sangat menarik ya secara teologis karena di dalam bagian ini ya di dalam konteks ayat 23 ini narasinya menunjukkan bahwa keledai itu melihat malaikat Tuhan. Jadi yang pertama adalah keledai itu melihat malaikat Tuhan. Tapi yang menarik lainnya adalah Bileam tidak melihatnya. Kok cuma si keledai itu? Keledai yang melihat malaikat Tuhan, ya. Keledai yang melihat. Jadi Bileam tidak melihatnya. Jadi keledai justru lebih pekat terhadap realitas rohani daripada Bileam sebagai nabi Tuhan. Jadi kan ini merupakan satu hal yang unik gitu ya di dalam narasi ini, ya. Nah, kenapa ini merupakan sebuah narasi yang unik? Karena ironinya, ya seorang nabi yang seharusnya peka terhadap suara Allah atau peka terhadap kehadiran Tuhan, justru lebih buta secara rohani daripada keledainya. Nah, jadi kan ada maksud dan tujuan ya ketika narasi ini ada. Ternyata di dalam peristiwa ini, dialog itu berfungsi sebagai teguran ilahi. Teguran ilahi kepada siapa? Kepada Bileam sebagai nabi Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah sindiran keras terhadap kebutaan rohani Bileam dan pembalikan posisi gitu ya. Nabi ditegur oleh hewan tunggangannya. Ini kan sebuah hal yang lucu gitu. Kok Tuhan pakai binatang gitu, hewan gitu. Untuk apa menegur Bileam? Seharusnya kan dia peka dengan suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan ya yang Bileam lakukan, tetapi karena dia keras hati, maka Tuhan pakai apa? Tuhan pakai keledainya sendiri untuk apa menegur dia. Jadi apakah ini berarti hewan memiliki rasio atau roh seperti manusia dalam kasus ini ya, ketika keledai itu berbicara kepada Bileam. Jadi sekali lagi Alkitab konsisten bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27 ketika manusia itu diciptakan. Dan ketika manusia diciptakan, manusia memiliki tanggung jawab moral. Dan selanjutnya manusia memiliki relasi perjanjian dengan Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam hal ini gitu ya, tentang keledai gitu ya, tidak ada indikasi bahwa keledai tersebut mendapat jiwa rasional manusia atau mendapat status moral atau berubah natur dari hewan menjadi manusia, jadi pribadi manusia gitu ya, naturnya berubah gitu kan. Tapi dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, ini merupakan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada siapa? Yang kepada mujizat yang Tuhan nyatakan kepada Bileam. Jadi sebuah peristiwa supernatural yang Tuhan nyatakan kepada Bileam untuk apa? Gitu ya. Untuk menegur Bileam. Jadi ini merupakan satu alat mujizat gitu ya. Jadi bukan transformasi esensial. Beda ya. Ini merupakan instrumen mujizat sama transformasi esensial. Kalau transformasi esensial berarti memang betul-betul si keledai ini berubah menjadi natur manusia, jadi bukan hewan lagi. Tetapi di dalam peristiwa ini kita memahami bahwa itu hanya merupakan peristiwa supernatural karena ada intervensi Allah di dalamnya yang membuat si keledai ini bisa berbicara kepada Bileam karena memang ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Nah, jadi kesimpulannya adalah keledai itu tidak menjadi pribadi seperti manusia. Tidak juga berubah hakikatnya. Karena dia hanya dipakai Allah sebagai alat teguran. Dan di dalam bagian ini berbicara karena kuasa langsung Tuhan. Karena ada kuasa langsung Tuhan di sana. Ya, jadi sangat jelas ya.
disampaikan kepada kita berkaitan dengan penanya yang keempat ini ya. Ya semoga ini bisa menjawab kepada si penanya keempat. Kemudian kita lanjut ke penanya kelima. Kita melihat pertanyaannya seperti apa. Dikatakan seperti ini. Kejadian pasal 3, judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Di ayat 1 tertulis ular berkata kepada perempuan itu. Di ayat 13 jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Kemudian di ayat 14 Allah menghukum ular itu. Nah dari narasi ini maka timbul beberapa pertanyaan dari penanya kelima. Pertanyaan pertama adalah, apakah pada zaman dahulu binatang itu bisa berbicara, dalam hal ini ular? Kedua, apakah iblis menjelma menjadi ular atau memasuki tubuh ular? Atau memang dari ular itu sendiri yang berbicara dari dirinya sendiri kepada Hawa? Pertanyaan ketiga, kalau iblis memasuki tubuh ular, kenapa ularnya yang dihukum? Ini tidak cukup sampai pertanyaan ketiga. Jadi masih penasaran gitu ya. Ditambah lagi dengan pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin Taman Eden yang diciptakan Allah, yang dijaga para malaikat, kecolongan iblis masuk di taman itu atau melampaui penjagaan VVIP gitu ya. Mohon penjelasannya Musa, terima kasih. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini ya satu persatu. Jadi kita melihat pertanyaan pertama tadi, apakah pada zaman dahulu binatang itu bisa berbicara, dalam hal ini ular? Nah, kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, jadi di sini ada ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Jadi artinya ada dialog antara ular dan perempuan itu atau Hawa, gitu ya. Nah, jadi apakah zaman dahulu binatang bisa berbicara? Nah, jawabannya adalah Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa semua binatang pada zaman dahulu dapat berbicara. Ya, itu sangat jelas sekali. Peristiwa di Kejadian pasal 3 adalah kasus khusus dan unik dalam narasi Alkitab. Jadi, peristiwa di Kejadian pasal 3 adalah kasus khusus dan unik dalam narasi Alkitab. Maka dari itu ada beberapa pandangan atau beberapa pemahaman teologis berkaitan dengan Kejadian pasalnya yang ketiga, pasal 3 ini. Nah, yang pertama adalah ular sebagai alat yang dipakai iblis. Ular sebagai alat yang dipakai iblis. Nah, ini merupakan pandangan yang paling umum dalam teologi Kristen, gitu ya. Jadi ular itu dipakai sebagai alat iblis, gitu. Nah, jadi dalam hal ini adalah ular bukan berbicara dengan kemampuannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian iblis atau setan memakai ular sebagai instrumennya, sebagai alatnya untuk menjatuhkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan terutama dalam konteks ini yaitu Hawa lebih dulu yang diserang oleh ular. Kemudian di dalam Wahyu 12 ayat 9 menyebut bahwa iblis sebagai ular tua. Dengan demikian, yang berbicara sebenarnya adalah kuasa jahat melalui ular tersebut. Ya. Jadi ini menjelaskan mengapa ular bisa berdialog secara rasional dan bisa juga menyesatkan Hawa. Karena ular ini sebagai instrumen daripada iblis. Nah, ini merupakan pemahaman umum gitu ya daripada teolog Kristen gitu. Nanti kita akan melihat bagaimana juga dengan pandangan para teolog reform seperti apa berkaitan dengan hal ini. Kemudian ada pandangan selanjutnya yaitu keadaan ciptaan sebelum kejatuhan. Keadaan ciptaan sebelum kejatuhan. Nah, beberapa penafsir berpendapat bahwa sebelum kejatuhan,
kondisi dunia berbeda dari sekarang. Maka dari itu mungkin ada kemungkinan memang bisa ngomong, katanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah relasi manusia dan ciptaan mungkin lebih harmonis sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga ada kemungkinan memang ular itu bisa ngomong atau binatang-binatang lain juga bisa ngomong. Nah, tetapi yang menariknya di dalam bagian ini, yang mematahkan pandangan ini, tetap tidak ada bukti secara eksplisit bahwa semua binatang bisa berbicara. Ya kan? Nggak ada. Alkitab cuma memberitahukan yaitu ular. Dan itu dalam status di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Khusus gitu. Sama dengan Bileam juga tadi begitu ya. Ya. Sama dengan kasusnya Bileam. Jadi Alkitab hanya mencatat peristiwa ini dan satu peristiwa yang lain gitu ya. Keledai Bileam yang berbicara kepada Bileam. Ya, dan itu juga diartikan sebagai mujizat yang dapat khusus dari Tuhan. Jadi Tuhan pakai Tuhan intervensi keledai Bileam itu sehingga dia bisa berbicara. Nah, hal yang serupa juga yang dipahami dengan peristiwa ketika ular bisa berbicara kepada Hawa, itu karena ada intervensi daripada iblis. Ingat, iblis itu kan punya kuasa. Setan itu punya kuasa, dia kan malaikat. Yang makhluknya, dia kan awalnya malaikat yang jatuh di dalam dosa. Malaikat kan berbeda dengan kita. Malaikat itu punya kuasa loh. Nah, maka dari itu Alkitab mengatakan bahwa iblis itu kan bisa apa namanya ya, bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, jadi dia itu serigala berbulu domba ceritanya. Dan bukankah kalau berbicara tentang kuasa gelap banyak juga kan contoh-contoh di dalam Alkitab. Waktu Musa mau membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir ketika menghadap Firaun, kan kita bisa melihat di sana ketika Musa melepaskan tongkat yang menjadi ular, Firaun pun juga bisa bikin, para dukun-dukunnya bisa bikin jadi ular, bahkan ular-ularnya diceritakan di dalam narasinya itu, gitu kan, saling ngadu kekuatan, karena memang iblis itu punya kuasa seperti itu. Nah, iblis itu punya kuasa. Jadi sekalian mengingatkan pada kita, jadi kita hati-hati gitu ya. Jangan kita melawan setan atau iblis itu dengan kekuatan kita, hanya dengan kekuatan Tuhan baru kita bisa mengalahkannya. Dengan kekuatan kita sendiri maka nggak bisa. Karena dia lebih punya kuasa sebetulnya dari kita. Kita punya kuasa karena kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak bisa. Seperti itu. Harus mengandalkan Tuhan. Oke, kita kan masuk di dalam pertanyaannya selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah iblis menjelma menjadi ular atau memasuki tubuh ular atau memang dari luar itu sendiri yang berbicara, dari ular itu sendiri yang berbicara dari dirinya sendiri kepada Hawa. Jadi kita lihat sekali lagi Kejadian 3:1, adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata, jadi memang betul-betul dikatakan oleh, ditulis oleh Musa bahwa memang ular itu bisa berbicara, berdialog gitu ya. Nah, untuk menjawab hal ini gitu ya, Alkitab memang tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana mekanismenya gitu ya. Tetapi di dalam tradisi teologi reform ada tiga kemungkinan yang biasanya gitu ya, uh, untuk menanggapi hal ini. Nah, yang pertama adalah apakah memang iblis menjelma menjadi ular? Nah, di dalam pandangan ini mengatakan bahwa iblis mengambil rupa ular begitu ya. Yang pertama gitu kan. Iblis itu mengambil rupa ular. Nah, tetapi mayoritas teologi reform, bukan teologi ya, tapi teologi reform tidak memiliki istilah menjelma. Jadi tidak setuju dengan istilah menjelma karena iblis adalah roh, bukan makhluk yang bisa berinkarnasi seperti Kristus. Yang bisa berinkarnasi itu kan pribadi, iblis itu kan roh. Kemudian inkarnasi adalah karya unik daripada anak Allah. Dan itu dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Dan selanjutnya adalah Alkitab tidak mengatakan iblis berubah hakikat menjadi ular. Ya kan nggak ada. Tapi oleh karena itu dalam pemahaman para teolog reform, terutama para teolog reform klasik gitu ya, bukan inkarnasi atau perubahan hakikat, gitu ya, bukan inkarnasi atau perubahan hakikat yang terjadi ketika ular itu berbicara. Ya. Kita melihat selanjutnya adalah iblis memasuki atau menggunakan tubuh ular.
Nah, kalau melihat di dalam bagian kedua ini merupakan pandangan paling umum gitu ya. Dan dalam para tokoh-tokoh reform, nah seperti Calvin, Matthew Henry, dan Birkhoff juga memahami hal yang seperti ini gitu ya. Di dalam tradisi reform, mengakui bahwa iblis memasuki atau menggunakan tubuh ular. Nah, artinya ular adalah binatang sungguhan. Jadi iblis hanya memakai atau menggerakkan ular itu sebagai instrumennya untuk mencapai tujuannya. Jadi seperti kerasukan tetapi pada binatang. Nah, itu pandangan pada umumnya gitu ya, dari para teolog reform ya, seperti Calvin, Matthew Henry, dan Louis Birkhoff. Dan sekarang kita akan melihat pandangan-pandangan mereka itu seperti apa gitu ya. Matthew Henry, dia mengatakan seperti ini: entah hanya penampakan atau benar-benar ular hidup yang digerakkan dan dirasuki oleh iblis, keduanya mungkin dengan seizin Tuhan atau seizin Allah. Nah, ini sejalan dengan iblis bekerja melalui instrumen dan segala sesuatu tetap di bawah izin dan kedaulatan Allah. Nah, jadi tanpa izinnya Tuhan, nah ada peristiwanya itu di Taman Eden pasal 3 itu ya, ular bisa berbicara. Dan untuk menegaskan ini, mengkonfirmasi ini juga paralel dengan apa? Paralel dengan uh, iblis masuk ke dalam Yudas di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-33. Ya, jadi pernah kan iblis masuk ke dalam diceritakan di dalam Lukas 22 ayat 3 begitu ya, ketika di dalam perjamuan terakhir itu dikatakan bahwa diceritakan oleh Lukas bahwa iblis masuk ke dalam Yudas. Dan juga di dalam Markus 5 ayat 13 berkaitan dengan roh jahat yang masuk ke dalam babi-babi. Jadi kemungkinan besar iblis menggunakan ular sebagai instrumennya untuk mencapai tujuannya. Itu kata Matthew Henry. Selanjutnya, apakah ular berbicara dari dirinya sendiri? Nah, jadi pandangan ini mau mengatakan bahwa ular secara alami bisa berbicara sebelum kejatuhan. Nah, tetapi ya, atau namun tidak ada teks Alkitab yang mendukung bahwa semua hewan itu bisa berbicara. Ya, tidak ada teks Alkitab yang mendukung bahwa semua hewan itu bisa berbicara. Kalau memang ular itu diciptakan bisa berbicara, kenapa yang lain tidak, kan begitu? Pasti yang lain juga, binatang-binatang yang lain selain ular itu bisa berbicara juga. Nggak harus hanya ular kan gitu. Kemudian tidak ada indikasi dunia prakejatuhan memiliki komunikasi verbal antar spesies, nggak ada. Ya, jadi ini kasus khusus memang ya yang diceritakan oleh Alkitab. Dan selanjutnya di dalam tradisi teologi reform hampir tidak pernah mendukung pandangan ini. Nggak ada. Mungkin ada segelintir orang aja, tapi hampir nggak ada gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa Calvin, Matthew Henry, dan Louis Birkhoff yang punya buku sistematika teologi itu nggak punya pandangan bahwa ular itu bisa berbicara dari dirinya sendiri, dengan Herman Bavinck dan yang lainnya. Nggak ada. Kalau ada, saya sudah tampilkan di dalam bagian ini. Oke, sebagai perbandingan kita ya, sebagai pengetahuan kita. Kita ternyata di dalam bagian ini ada pembandingnya juga seperti itu. Nah, jadi kita dapat melihat gitu ya, hal ini gitu ya, bandingkan dengan keledai Bileam di dalam Bilangan 22 ayat 28. Jelas ini merupakan mujizat khusus Tuhan ya. Maka di dalam teologi reform pun ular tidak berbicara dari dirinya sendiri secara alami. Jadi dipahami seperti itu. Ya, itu dari ini ya, Matthew Henry. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana dengan pandangan Calvin ya. Nah, Calvin melihatnya seperti ini. Calvin mengatakan bahwa dalam konteks ini iblis adalah pelaku utama, itu yang pertama. Kemudian ular hanyalah sebagai instrumennya untuk mencapai tujuannya, alatnya. Jadi tujuan iblis adalah untuk menyerang manusia sebagai gambar Allah. Karena dia tahu manusia diciptakan menurut gambar Allah dan dia tidak bisa menyerang Allah. Karena kan dia ciptaan, Allah itu pribadi yang maha kuasa. Maka dia ingin merusak ciptaan Allah itu sendiri, yaitu manusia tentunya. Dan di dalam bagian ini kita melihat bahwa Calvin mengatakan bahwa kejatuhan terjadi melalui tipu daya rohani. Ya, ini Calvin melihat ini kejatuhan ini terjadi melalui tipu daya rohani. Jadi ia tidak tertarik pada mekanisme biologis, tetapi pada realitas teologis pencobaan oleh setan. Jadi Calvin tidak
tertarik membahas bagaimana apakah memang benar-benar ular ini ya ketika berbicara dia itu punya natur sama seperti manusia, bukan gitu kan, atau tidak. Jadi Calvin tidak melihat itu suatu hal yang penting bagi dia. Ya dia tidak tertarik, tetapi dia melihat bahwa ini merupakan sebuah realitas teologis, bahwa ini merupakan percobaan oleh setan, ya yang dilakukan oleh setan supaya apa? Supaya manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah itu bisa jatuh di dalam dosa, ya bisa dikalahkan oleh dia, begitu kan? Bisa diserang oleh dia seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan yang lain? Ya, kita melihat bagaimana dengan pandangan Louis Birkhoff. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau lihat bagaimana pandangan Louis Birkhoff ini, ya di perpustakaan kita itu ada buku sistematikanya Louis Birkhoff. Jadi bisa lebih jelas dilihat tentang manusia, ya tentang manusia itu sudah sangat jelas disampaikan oleh Birkhoff berkaitan dengan hal ini. Jadi apakah Birkhoff menganggap ular berbicara secara alami? Sekali lagi, tidak. Ya, Birkhoff menegaskan bahwa kejatuhan terjadi melalui pencobaan setan. Itu yang pertama. Kemudian setan adalah pribadi nyata. Jadi bukan simbol. Dan ular adalah alat yang dipakai setan. Jadi sama seperti Calvin, Matthew Henry, ya. Jadi Birkhoff menegaskan bahwa ular itu hanya sebagai instrumen yang dipakai oleh iblis atau setan. Jadi ia tidak pernah mengajarkan bahwa hewan sebelum kejatuhan memiliki kemampuan berbicara secara alami. Ya, itu dari apa? Dari Birkhoff. Dalam rangka sehingga di dalam pemikiran sistematikanya, gitu ya. Bagi Birkhoff mengatakan bahwa setan itu adalah agen moral aktif yang membawa manusia jatuh melalui pencobaan. Jadi betul-betul memang setan inilah yang menyebabkan, gitu ya, manusia itu jatuh di dalam pencobaan. Nah, artinya di dalam bagian ini saya menegaskan kembali, dia sama seperti Calvin. Jadi Birkhoff fokusnya bukan pada zoologi, gitu kan, zoologi, tetapi pada agen rohani di balik peristiwa itu. Zoologi kan ilmu perbinatangan, gitu, ilmu hewan, gitu kan, itu zoologi. Zoologi, apa ya sebutannya agak ya seperti itulah ya, zoologi. Jadi Birkhoff sama seperti Calvin. Ya. Kemudian kita akan melihat selanjutnya, apakah Birkhoff mengatakan iblis menjelma? Tidak, gitu ya. Karena di dalam teologi reform ya termasuk Birkhoff, gitu ya, inkarnasi itu hanya terjadi pada Kristus. Setan tidak pernah berinkarnasi. Kemudian kenapa dia tidak punya pandangan menjelma? Karena ia adalah roh yang bekerja melalui sarana. Jadi dia tidak pernah bekerja sendiri. Dia bekerja itu melalui sarana, gitu ya. Jadi ada instrumen yang digunakan. Ya begitu. Jadi ada instrumen yang digunakan, gitu ya, sehingga bisa menyerang seseorang ya untuk jatuh di dalam dosa. Nah, jadi kemungkinan menjelma secara ontologis menjadi ular tidak sejalan dengan sistem teologi Birkhoff, gitu ya. Itu sangat jelas sekali. Kemudian, apakah Birkhoff mendukung konsep iblis menggunakan ular? Kan itu pertanyaan berikutnya. Apakah Birkhoff mendukung konsep iblis menggunakan ular? Nah, inilah yang paling sesuai dengan kerangka pikirnya, gitu ya. Walaupun ia tidak mendeskripsikan secara detail teknisnya kerasukan itu seperti apa. Memang Alkitab tidak menjelaskan kepada kita, gitu ya. Bahkan juga para teolog-teolog reform yang lainnya, gitu ya. Birkhoff juga mengakui dan dia sendiri juga tidak menjelaskan secara detail, begitu ya, bagaimana teknis istilahnya kerasukan lah dalam tanda petik, gitu ya, bagaimana kerasukan daripada si ular itu, gitu ya. Tetapi dari pemikirannya itu dapat disimpulkan bahwa setan bekerja melalui instrumen ciptaan atau iblis bekerja melalui instrumen ciptaan. Jadi tidak tertutup kemungkinan iblis juga itu bukan hanya sekedar menggunakan hewan, tetapi juga bisa menggunakan manusia. Jadi kita hati-hati, begitu ya, jangan sampai dipakai setan, dipakai iblis, gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ia tidak mencipta. Dan selanjutnya ia tidak bertindak di luar izin Tuhan. Nah, sehingga
selanjutnya adalah ia menggunakan sarana sekunder, jadi dia secondary causes, ya. Jadi penyebab kedua, ya. Jadi dia bukan penyebab utama, bukan first cause, ya. Jadi dia sarana sekunder aja, seperti itu. Jadi ini sejalan dengan pemahaman daripada teologi reform gitu ya, bahwa Allah bekerja melalui penyebab pertama, primary cause, dan makhluk melalui penyebab kedua, secondary cause. Jadi iblis ini digolongkan sebagai penyebab kedua. Ya, penyebab kedua, bukan penyebab pertama. Penyebab pertamanya itu selalu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah yang berdaulat. Walaupun iblis punya kuasa, tapi kalau tidak diizinkan Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Konteks kejadian pasalnya yang ketiga. Seperti itu. Maka sangat konsisten jika dipahami bahwa setan menggunakan ular sebagai instrumennya untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam hal ini, bukan ular berbicara secara natural, dan bukan juga setan berubah menjadi ular. Ya, jadi sangat jelas kepada kita ya, disampaikan, tegaskan kembali oleh Birkhoff. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau lihat apa pandangan Birkhoff berkaitan dengan ini, boleh di perpustakaan ada bukunya ya, Sistematika Teologi yang ditulis oleh Birkhoff. Nah, sekarang kita lanjut di dalam pertanyaan ketiga tentang hal ini. Kalau iblis memasuki tubuh ular, kenapa ularnya yang dihukum? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik gitu ya. Kalau iblis memasuki tubuh ular, kenapa ularnya yang dihukum? Seperti itu. Kita lihat dulu ayatnya ya. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Dikatakan seperti ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, mengapa ular yang dihukum? Bukan hanya iblis, begitu kan? Pertanyaan ini sekali lagi merupakan sebuah pertanyaan yang sangat baik, begitu. Artinya si penanya ini, gitu, yang bertanya ini betul-betul detail, begitu ya. Jadi dia betul berpikir, ini bagus sekali, gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa penjelasan di sana. Nah, yang pertama adalah kita harus pahami bahwa ular sebagai alat yang dipakai iblis. Itu yang pertama. Nah, dalam Wahyu 12 ayat 9 dan 20 ayat 2 disebut iblis disebut sebagai ular tua. Itu artinya ular di Kejadian pasal 3 dipahami sebagai sarana atau alat yang dipakai oleh iblis. Nah, ini secara eksplisitnya dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 9 dan 20 ayat 2. Gitu. Sehingga dalam Alkitab, ketika suatu makhluk atau benda dipakai untuk pemberontakan terhadap Allah, sarana itu juga bisa menerima konsekuensi dari peristiwa tersebut, ya, dari peristiwa tersebut. Dan hal ini kita bisa bandingkan dengan tanah yang ikut terkutuk di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. Kan tanah tidak disampaikan istilahnya yang ikut mengakal-ngakalin Hawa, kan, enggak. Tapi karena ada kaitannya gitu kan, maka tanah juga ikut kutuk. Justru yang menjadi istilahnya aktor di sana itu kan setan yang menggunakan ular, ya, memakai ular seperti itu. Seharusnya kan hanya dia, gitu kan, hanya si setan ini, ya, si iblis, dan kemudian ular itu, ya, cengli lah ya, gitu kan, karena memang disebutkan. Tetapi bagaimana dengan tanah? Tapi juga di dalam bagian Kejadian pasal 3 itu juga disampaikan bahwa ikut juga terkutuk. Jadi ular sebagai makhluk ciptaan yang terlibat dalam peristiwa itu juga menerima konsekuensi fisik ya, dan bukan hanya sekedar ular, tapi tanah juga seperti itu. Sekarang kita melihat selanjutnya adalah hukum yang bersifat simbolis dan rohani. Ya, karena hukuman bersifat simbolis dan rohani. Dikatakan di dalam ayat 15, bukan hanya berbicara tentang ular secara literal, tetapi juga menunjuk kepada kuasa di baliknya. Ya, kuasa di balik ini kan ada iblis, begitu. Ya kan? Jadi kalimat keturunannya akan merumukkan kepalamu secara teologis ini sering disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama, gitu kan, yang kita kenal. Jadi nubuat tentang kemenangan Kristus atas iblis. Nah, jadi di dalam hal ini ada dua hal penting yang harus kita pahami, gitu ya.
Jadi ular secara literal juga menerima kutuk secara fisik. Ya dia menjalar dan juga ada menjalar gitu dan debu tanah ya dan makan debu tanah gitu kan. Kemudian iblis ya menerima hukuman rohani dan di sana disampaikan dengan nubuat bagaimana kekalahan akhir daripada si iblis itu atau si setan itu. Itu sangat jelas sekali disampaikan di sana. Kemudian kita melihat selanjutnya ada prinsip tanggung jawab dalam Alkitab. Ya, ada prinsip tanggung jawab dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab setiap pihak yang terlibat itu bertanggung jawab. Maka itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15 ular pun ikut dihukum. Hawa ya konsekuensinya dalam kesakitan di dalam melahirkan ya. Pasal 3 ayat 16. Bagaimana dengan Adam? Gitu kan Adam mengatakan, "Wah, ini dari Hawa." Ini dari Hawa. Tetap sama Tuhan hukum juga gitu kan. Adam kena hukuman juga. Ya, jadi si Adam itu harus bekerja dengan keras. Memang kerja panggilan kita, tapi firman Tuhan katakan kamu harus bekerja dengan keras. Karena tanah yang kamu tanah itu ikut terkutuk. Ada tumbuh semak belukar dan duri gitu ya. Nah, jadi merupakan konsekuensi daripada ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa seperti itu. Sebentar saya tambahkan dulu ini baterainya di laptop. Jadi di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa iblis itu sendiri tidak lolos dari hukuman, ya. Jadi penghukuman finalnya dinyatakan secara progres di dalam Alkitab dan digenapi dalam Wahyu 20 ayat 10. Ya, Wahyu 20 ayat 10 yang dicatat seperti ini gitu ya. Disampaikan seperti ini, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai lamanya. Nah, jadi tidak ada yang lolos begitu ya. Semua ikut dihukum oleh Tuhan dan dampak kejatuhan daripada manusia dalam dosa itu. Sekarang kita masuk di dalam pertanyaan keempat. Bagaimana mungkin Taman Eden yang diciptakan Allah yang dijaga para malaikat ya dalam tanda kurung melampaui penjagaan VVIP gitu ya atau kecolongan iblis masuk di taman itu. Nah, sekarang kita melihat gitu ya apakah seperti versi si penanya ya di dalam pertanyaan keempat ini gitu ya. Jadi pada waktu di Taman Eden iblis masuk itu sebuah kecolongan. Apakah sama seperti konsep si penanya di pertanyaan keempat ini? Apakah Alkitab mengatakan Taman Eden dijaga malaikat sejak awal? Nah, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 24 ya untuk membuktikannya. Demikian firman Tuhan. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks ayat ini, artinya malaikat atau keruk yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 ini baru ditempatkan oleh Allah setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu secara eksplisit ya disampaikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Jadi ketika peristiwa itu, kejatuhan itu terjadi dan kemudian dampaknya Allah mengusir Adam dan Hawa. Nah, untuk menjaga pohon gitu ya, untuk menjaga pohon kehidupan ya yang disampaikan di dalam pasal 3 ayat 24 itu Tuhan menempatkan malaikat ya atau kerub supaya Adam dan Hawa tidak masuk lagi ya. Jadi tidak ada keterangan bahwa sebelum kejatuhan taman itu dijaga ya, dijaga oleh malaikat sama seperti VVIP security gitu ya, mendapatkan penjagaan yang ketat ya. Sama seperti misalnya presiden gitu ya, tamu khusus presiden ya ketika datang bertamu ke Indonesia mendapatkan VVIP security, tidak ada ya. Kita memberitahukan bahwa justru setelah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, maka Tuhan menempatkan kerub atau malaikat untuk menjaga pohon kehidupan ya, pohon kehidupan supaya Adam dan Hawa tidak datang lagi ya.
mendekat ke pohon kehidupan tersebut atau mengambil buah yang ada di pohon kehidupan tersebut. Jadi dengan kata lain, mau katakan bahwa saya katakan di sini bahwa secara teks Alkitab tidak ada konsep kecolongan penjagaan. Ya, jadi tidak ada konsep kecolongan penjagaan. Tapi bagaimana ular atau iblis bisa ada di taman? Itu kan sebuah pertanyaan yang menarik bagi kita selanjutnya. Ya, bagaimana ular atau iblis bisa ada di taman? Jadi kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1. Ya, di sana disampaikan seperti ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, jadi dari ayat ini, dari Kejadian pasal 3 ayat 1 ini, ya memberitahukan kepada kita, gitu. Ada beberapa poin penting di sini. Ya, yang pertama adalah ternyata bahwa ular disebut sebagai makhluk ciptaan. Ular disebut sebagai makhluk ciptaan. Dan dalam terang perjanjian baru, gitu ya, itu Wahyu 12 ayat 9, ular itu diidentifikasikan dengan iblis atau setan. Jadi ular itu ya dipakai oleh setan, dia ya, dipakai oleh setan. Nah, jadi artinya ia bukan penyusup yang lolos dari penjagaan, melainkan bagian dari ciptaan yang memiliki kehendak bebas atau free will. Ingat bahwa malaikat setan itu kan malaikat yang jatuh, yang memberontak kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan menciptakan malaikat kan sama seperti kita manusia, begitu kan, punya free will, punya kehendak bebas. Nah, jadi sangat jelas begitu ya. Artinya ia bukan penyusup yang lolos dari penjagaan, melainkan bagian dari ciptaan yang memiliki kehendak bebas atau free will. Cuma pertanyaan yang menarik selanjutnya adalah mengapa Allah mengizinkan iblis masuk, gitu kan, pada ular? Mengapa Allah mengizinkan setan masuk? Nah, ini menyentuh isu yang lebih dalam gitu ya, tentang kehendak bebas dan ujian ketaatan. Nah, semoga kita bisa pahami gitu ya. Nah, artinya begini, ketika Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17, di sana juga ada sebuah perintah yang jelas sekali gitu ya. Di sana juga ada perintah yang jelas sekali dan juga disampaikan konsekuensi yang jelas sekali. Kalau misalnya kita manusia tidak memilih taat, tidak taat. Dan kalau memilih taat, itu juga disampaikan secara jelas di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dengan ayatnya 17. Sehingga tanpa kemungkinan untuk memilih salah, jadi sehingga kita mesti diciptakan itu tanpa kemungkinan untuk memiliki salah. Maka kalau misalnya itu diciptakan tanpa kemungkinan untuk memiliki salah, maka ketaatan itu tidak menjadi bermakna lagi. Kemudian kasih tidak sungguh-sungguh, kan menjadi ini aja gitu kan, menjadi ya satu hal yang biasa gitu kan. Kemudian relasi dengan Allah menjadi otomatis ya kita sama seperti robot begitu. Memang mungkin ada yang mengatakan ya nggak apa-apa kan, mending kita jadi robot gitu ya, robotnya Tuhan seperti itu. Tapi faktanya di dalam Alkitab bahwa Tuhan memberikan kepada kita free will atau kehendak bebas. Ya kita bisa bebas memilih seperti apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa lah dari segala konsekuensi di dalam segala pilihan-pilihan kita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran si pencoba atau setan atau iblis bukan karena Allah lalai, melainkan karena Allah mengizinkan adanya ujian dan manusia yang diberi tanggung jawab moral. Ya itu faktanya gitu ya yang Alkitab katakan seperti kepada kita. Nah, sekarang kita melihat sebuah pertanyaan yang lebih menarik lagi. Jadi kalau begitu, apakah ini berarti Allah kalah oleh iblis kan begitu? Apakah ini berarti Allah kalah oleh iblis? Tentu tidak, karena Alkitab menunjukkan bahwa kejatuhan manusia pun tidak menggagalkan rencana Allah. Betul enggak? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah langsung memberikan janji keselamatan yang kita kenal dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama. Disampaikan bahwa atau dikatakan bahwa ia akan meremukkan kepalamu. Langsung ada proto-evangelio. Jadi keturunan si perempuan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu atau kepala ular. Nah, ini mengarahkan kita kepada siapa? Kepada Kristus yang mengalahkan iblis di dalam Roma 16 ayat 20 dan Ibrani 2 ayatnya yang ke-14.
Jadi iblis tidak bisa mengakali Allah. Justru Allah mengizinkan peristiwa terjadi, gitu ya. Tetapi tetap berdaulat karena dari awal sudah ada rencana penebusan. Jadi itu semuanya sudah dirancangkan sedemikian rupa oleh Allah ya, di dalam hikmatnya yang paling bijaksana, bahkan juga di dalam pikiran yang paling mulia dan suci. Meskipun ada rancangan-rancangan seperti misalnya ada dosa di sana, Allah tidak pernah dosa tidak pernah mencapai pribadi Allah. Ya, karena itu semuanya dirancangkan di dalam hikmatnya yang maha bijak, dan bahkan juga direncanakan di dalam kedaulatannya Allah, gitu ya, di dalam kedaulatannya Allah yang sempurna. Ya, memang kita tidak bisa memahaminya, gitu ya, kecuali Allah yang menyatakan semuanya itu kepada kita, ya. Bahkan yang sudah dinyatakan sendiri juga di dalam Alkitab yang sudah jelas, kadang-kadang kan kita nggak bisa pahami sepenuhnya, begitu kan, kita butuh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan untuk memahaminya. Apalagi kita mempertanyakan terus, oh kenapa Tuhan, kalau Engkau Allah yang maha bijak dan segala macam gitu ya, kenapa Engkau sampai mengizinkan manusia jatuh di dalam dosa dan seterusnya dan seterusnya. Itu nggak berhenti-berhenti. Tapi yang pasti yang sudah disampaikan oleh Alkitab bahwa iblis tidak mengakali Allah dan Allah tidak pernah kalah terhadap iblis. Justru peristiwa itu merupakan izin daripada Tuhan, ya, tetapi Tuhan tetap berdaulat atas semuanya karena dari awal sudah ada rencana penebusan. Nah, jadi semoga bisa menjawab ya pada penanya ke-6. Waktu sudah 21.18. Ini penanya terakhir gitu ya. Penanya terakhir, penanya ke-6. Semoga masih bisa fokus. Tanggung kita berhenti ya. Tinggal satu pertanyaan lagi. Di dalam penanya ke-6 ini bertanya, mengapa Tuhan mau membunuh Musa dalam konteks Keluaran 4 ayat 24. Nah, kita akan langsung melihat Keluaran 4 ayat 24. Di sana disampaikan seperti ini, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Jadi Keluaran 4 ayat 24 ini memberitahukan bahwa memang Tuhan ingin membunuh Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa dan mau mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, kita akan melihat bagian ini. Pertama kita harus memahami bahwa jadi kita akan melihat bagaimana konteks disampaikan Keluaran 4 ayat 24. Dalam konteks ini maka kita dapat melihat bahwa peristiwa ini ketika Musa sedang melakukan perjalanan kembali ke Mesir untuk menjalankan panggilan Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk membebaskan Israel, gitu ya. Namun ketika dia sedang berjalan, ya pulang, ternyata ada ketidaktaatan serius di dalam keluarganya. Itu konteksnya, ya. Karena itu kita perlu melihat latar belakang perjanjian Allah dengan Abraham ini. Ya, kita lihat dari mana? Kita lihat bagaimana narasi yang disampaikan oleh Musa ketika perjanjian Allah dengan Musa ini di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, ini ayatnya dikatakan seperti ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, makanya saya kasih bold warna merah tulisannya gitu ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Jadi ini merupakan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dikatakan isi perjanjian tersebut adalah kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi menjadi ikatan ya, perjanjian antara Allah dengan Abraham lewat tanda disunat. Jadi dikerak kulit katan daripada keturunan setiap anak laki-laki yang lahir dari keturunan daripada Musa. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Bahkan di dalam ayat 12 ini, perjanjian Allah dengan Musa memperlihatkan bahwa betapa seriusnya perjanjian Allah ini dengan Musa. Bukan hanya sekedar keturunan langsung daripada Musa yang harus disunat, tetapi di dalam ayat 12 ini memberitahukan kepada kita, orang anak laki-laki yang tinggal bersama-sama juga dengan Musa, ya, yang ikut atau yang berada di dalam rumah Musa itu harus disunat juga, ya, harus disunat meskipun tidak termasuk keturunannya Musa.
harus disunat, itu kata Tuhan. Orang yang seuruma dengan kamu, ya, meskipun bukan keturunan kamu, itu harus disunat. Di dalam ayat 12 ini. Kita lanjut di dalam ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ditegaskan lagi di dalam ayat 13 ini. Kemudian di dalam ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Artinya harus dilenyapkan itu harus dihukum mati oleh Tuhan. Harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Karena Tuhan menganggap bahwa itu sudah pengingkaran terhadap janjinya dia. Ya, seperti itu. Nah, lalu apa yang sebenarnya yang terjadi sehingga Tuhan marah kepada Musa gitu, dan mau membunuh Musa? Kan begitu pertanyaannya tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 26, maka kita bisa mengetahui gitu ya, sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata di dalam pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 26 memberitahukan kepada kita ada gitu ya, ada anak Musa yang belum disunat. Ada anak Musa yang belum disunat sehingga istrinya Sipora segera menyunat anak itu. Dan setelah Sipora menyunat anak itu, Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Maka itu dikatakan bahwa lalu Tuhan membiarkan Musa di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 26 ini. Ada frase di sana yang disebut lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengganti darah kata Sipora itu karena mengingat sunat itu. Jadi Tuhan membiarkan Musa. Artinya nggak jadilah Tuhan hukum Musa lah seperti itu. Batal Tuhan menghukum Musa. Nah, jadi di dalam bagian ini artinya apa? Di dalam bagian ini kita dapat melihat beberapa arti. Nah, yang pertama adalah Musa telah mengabaikan tanda perjanjian Allah, yaitu tentang sunat. Sehingga dikatakan bahwa Allah mau membunuh Musa. Kemudian sebagai calon pemimpin Israel, yang di sini memperlihatkan bahwa Musa tidak boleh hidup dalam ketidaktaatan terhadap perjanjian. Jadi sebagai calon pemimpin Israel, Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak suka Musa itu hidup dalam ketidaktaatan terhadap perjanjian dengannya. Maka dari itu ketidaktaatan yang terjadi di dalam keluarga Musa adalah hal yang sangat serius atau pelanggaran yang sangat serius di mata Tuhan karena mengingat perjanjian antara Allah dengan Musa tadi. Jadi ketidaktaatan dalam hal perjanjian bagi Tuhan atau di dalam mata Tuhan sebuah pelanggaran yang sangat serius sehingga muncullah tadi gitu ya, dikatakan bahwa setelah Tuhan berfirman mengikat perjanjian dengan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan mau membunuh Musa. Nah, sekarang kita akan melihat apa makna teologis dari peristiwa ini. Nah, yang pertama adalah itu berbicara tentang kekudusan Allah, berkaitan dengan kekudusan Allah. Apa kekudusan Allah itu? Di sini kita dapat melihat bahwa Allah konsisten terhadap perjanjiannya. Dia tidak pernah kompromi terhadap ketidaktaatan, bahkan pada hamba yang dipilihnya. Jadi kita dapat melihat dengan jelas di dalam bagian ini, gitu ya. Jadi kekudusan Allah itu tidak dikompromi, meskipun Musa itu hamba pilihannya. Kalau melanggar, habislah, gitu kan, seperti itu gampang. Tuhan tetap konsisten, gitu ya, terhadap janjinya. Kemudian di dalam bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa makna teologisnya pemimpin itu harus taat lebih dulu di dalam hukum-hukum Tuhan. Jadi di dalam hal ini memperlihatkan pada kita Musa akan menuntut ketaatan Israel kan. Maka dari itu Tuhan mau supaya ia sendiri harus hidup di dalam ketaatan. Jadi harus jadi contoh, harus menjadi teladan kepada orang Israel. Kemudian yang selanjutnya adalah dari peristiwa ini kita dapat melihat makna teologi selanjutnya, keselamatan melalui darah perjanjian. Jadi keselamatan itu terjadi hanya melalui darah perjanjian dan ini bisa dikatakan bahwa merupakan tipologi daripada Yesus. Jadi tindakan penyunatan yang melibatkan darah itu menghentikan murka Allah. Nah, jadi ini menjadi bayangan penting di dalam teologi penebusan.
yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Karena kan Kristus mengorbankan nyawanya, tetesan darahnya sampai penghabisan di atas kayu salib. Semuanya dicurahkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ditebus, mendapatkan penebusan yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya yang dikerjakan oleh Kristus. Karena itu dari peristiwa ini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi kesimpulannya adalah Tuhan hendak membunuh Musa bukan karena Tuhan itu berubah pikiran atau Tuhan itu tidak konsisten, tetapi karena Musa gagal menaati tanda perjanjian Allah. Karena setelah ketidaktaatan itu dibereskan atau anaknya Musa itu disunat, ancaman itu berlalu daripada Musa. Nah, jadi itu merupakan kesimpulan akhir ya daripada peristiwa yang dipertanyakan ketika Tuhan hendak membunuh Musa gitu ya di dalam bagian ini. Nah, jadi tajam kita pada malam hari ini sudah selesai. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Jadi dipersilakan kepada rekan-rekan untuk bertanya pada saat ini. Dipersilakan, saya akan stop share screen terlebih dahulu. Jadi terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah tetap setia dan semangat bertanya, dan bahkan juga pertanyaan pada malam hari ini itu luar biasa ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana jemaat kita, rekan-rekan sekalian, momen teologinya semakin hari semakin berkembang begitu ya, sehingga bisa mempertanyakan hal-hal yang teknis lebih dalam di dalam narasi-narasi yang diceritakan di dalam Alkitab. Dipersilakan. Iya, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, baik, kita akan mengakhiri tajam kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang sudah bertanya ya, tajam pada malam hari ini, dan diharapkan juga tetap terus setia bertanya begitu ya di dalam tajam-tajam berikutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam kelas tanya jawab iman kami pada malam hari ini. Kiranya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan bahkan juga sudah dijawab pada malam hari ini sekali lagi boleh menolong kami supaya kami semakin hari semakin tahu apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Dan bahkan juga bukan hanya sekedar tahu apa yang seharusnya kami lakukan, namun kiranya lewat pemahaman kami yang semakin hari semakin terus bertambah, kami boleh semakin hari juga semakin serupa apa yang Tuhan inginkan. Iman kami semakin diteguhkan, dan bahkan juga kami tetap terus setia di dalam kami melayani, mengikut Tuhan dan bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini kami juga akan mengakhiri kelas tanya jawab kami pada saat ini, dan kami akan beristirahat. Kami juga berdoa menyerahkan sisa waktu kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga yang boleh menolong kami supaya di dalam sisa waktu kami pada malam hari ini, pada hari ini kami dapat mempergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami bisa beristirahat dengan tenang. Esok hari kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan dapat melanjutkan semua kegiatan dan segala aktivitas dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami semua. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.